saya di 101 ya. Baru sekali ini nginep di sini, tapi kalau acara sih beberapa ya. Yuk room tour dulu ya. Di kamarnya ada komnya, sisir. Oke, ini sikat giginya kayak gini, empuk ini anak. Kayak gini. Ini adalah saya. Terus handuknya ada 2, standar ya. Ini ada apa ini? Shampoo. Oke. Nah ini, wih kasurnya begini. Pemandangannya adalah, bentar ya, kasih lihat. Kota Malang pada saat siang. Oke. Itu jalan di depan ya. Oke. Ada kulkasnya. Di kasurnya. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Saya lagi di 101 Hotel Malang ya. Saya belum pernah nginep di sini sama sekali ya, baru ini yang pertama. Biasanya kalau saya di sini tuh cuman acara-acara doang. Bentar ya, TV-nya saya matiin. Oke, ini acaranya ada 4 hari di sini, acara pelatihan gitu. Nanti mungkin saya nggak tidur sini, saya pulang ya karena ada tanggung jawab lah, ada anak-anak gitu. Nah teman-teman, saya mau cerita nih ya, apa yang nggak boleh kalian lakukan gitu di hotel. Kalau kalian lakukan itu, maka kalian bisa kena cas atau denda gitu ya. Yang pertama, kalau kalian itu masuk ke kamar yang non smoking, jadi kalian harus ikuti gitu, jangan sampai kalian merokok di sini gitu. Kalau merokok itu bisa kena cas, yang saya tahu itu 1 jutaan. Karena memang sulit ya untuk merecover di kamar yang udah bau rokok itu gitu. Jadi kalau emang yang buat yang merokok ya pilih kamar yang merokok gitu. Jangan memilih kamar yang tidak merokok. Kalau kalian kamarnya tidak merokok, ya kalau mau merokok harus keluar gitu. Keluar ke lobi atau ke lantai 1 atau ke ruang merokok kayak gitu lah. Yang kedua, yaitu adalah jangan mengambil barang-barang yang memang nggak boleh untuk kalian ambil. Misalnya kayak gelas, kayak gitulah. Handuk, kayak gitu. Yang boleh tuh ya cuman toiletries, minuman gitu boleh, tisu kalau mau boleh. Ya kayak gitu. Udah gitu aja, yang lainnya jangan ya. Loh, nggak gitu kalian nanti akan kena denda. Yang ketiga, ini yang baru saya alami ya. Bukan baru sih sebetulnya, cuman yang sekarang ini saya kaget banget. Jadi ceritanya, kita tuh nggak boleh teman-teman meninggalkan noda di spray yang saya tahu, di spray, di sarung bantal itu nggak boleh ya. Nah, saya pernah mengalami ketika saya tuh menstruasi gitu ya. Nah, ada teman saya tuh yang ketika menstruasi itu ngejeplak gitu loh teman-teman di spraynya atau di linennya itu. Dan akhirnya kena cas gitu ya. Nah, dari hal itu maka di hotel di Surabaya waktu itu satu ngejeplak gitu, nah kecil sih sebetulnya, diameternya cuma mungkin 1 senti gitu. Itu harus saya bersihkan teman-teman. Nah cara bersihinnya gimana? Kalian ambil sikat gigi dan sabun mandi yang batang itu, terus kasih air dikit terus digosok. Nah itu biasanya nggak lama kok, pasti bisa. Nah kalau misalnya, tapi jangan kasih air yang terlalu banyak ya, asal bisa menghilangkan noda. Digosok itu bisa. Nah, kalau misalnya mau kering ya di hair dryer, atau kalau nggak bisa di hair dryer bisa setrika gitu. Tapi biasanya kena AC itu juga udah kering. Jadi gitu ya, kalau misalnya kalian menstruasi gitu, digosok aja, disikat gitu pakai air dan sabun, sedikit aja. Kayak gitu ya. Yang kedua, nah ini yang saya alami sendiri ya. Saya tuh ngecat rambut ganti merek gitu. Waktu itu di Makassar, panik banget waktu itu. Habis ngecat rambut, ini ngecat rambut gitu, terus saya bukan habis ngecat rambut ya, habis keramas. Saya udah ngecat rambut berapa ya? Ini udah keramas ke sekian kalinya lah gitu ya. Nah, terus saya bungkuskan pakai handuknya. Ketika pakai handuk saya bungkus, handuknya itu saya taruh di sarung bantal dan saya tidurin. Dan ketika saya bangun, saya tuh kaget teman-teman. Ternyata semi rambut saya tuh luntur.
akhirnya ngejeplak di sarung bantal dan handuk. Aduh, saya bener-bener nightmare ya. Warnanya merah pula. Ya kayak merah-merah burgundi kayak gitu teman-teman. Itu bener-bener saya bikin panik banget wes. Terus akhirnya apa yang saya lakukan? Saya lepas ya apa sarung bantal itu. Saya sebenarnya malu juga kasih tahu ini, cuman ini tips lah buat teman-teman, jangan sampai itu terjadi, dan kalau terjadi harus diatasi. Jadi sarung bantalnya tuh saya ambil malam lagi itu teman-teman. Besoknya saya sudah check out. Saya harus tanggung jawab dengan itu. Jangan sampai karena kena cas, jangan sampai saya tuh merusak. Karena kita itu kan sistemnya di hotel tuh sewa ya barang-barangnya itu. Dan itu udah barang-barang yang tidak boleh dibeli, tidak bisa dibeli satuan gitu loh. Dia tuh belinya tuh khusus untuk hotel, bukan untuk sehari-hari. Spraynya tuh berbeda. Bahannya kan juga beda. Terus akhirnya saya cuci malam itu juga dengan menggunakan sabun mandi batangan. Jadi kalau ada sabun mandi batangan itu sudah jadi sahabat kita. Saya cuci sampai bersih, terus saya keringin, saya hair dryer. Aku udah setrika juga sih, tapi saya keringin malam. Besok paginya, ya puji Tuhan udah kering ya. Terus saya taruh lagi di bantalnya. Dan itu juga yang terjadi dengan handuknya. Handuknya itu ternyata juga ngejeplak gitu teman-teman. Dan tahu sendiri kan kalau handuk itu kan susah untuk kering ya. Jadi waktu itu cuman saya airin, terus saya gosok-gosok pakai sabun, saya ucek-ucek gitu, dan udah saya biarkan dalam keadaan basah gitu. Karena kan susah kalau handuk itu ngeringinnya. Ya udah. Aduh, pokoknya nightmare lagi. Nah, hari ini teman-teman, saya tuh iseng banget kan ya. Kelas itu mulainya jam 3 dan saya tuh setengah 2 udah masuk kamar. Terus apa nih, kepala ini udah gatel banget ya, kepingin keramas. Nah, saya tuh udah aware, aduh gimana ini ya. Apa cat rambut saya akan luntur lagi gitu ya. Dan waktu itu saya keramas. Habis keramas ternyata ya Tuhan teman-teman. Aduh pokoknya aku kayak nggak pakai cat rambut itu lagi deh. Luntur teman-teman. Sedikit sih cuman di handuknya itu. Dan saya tadi tuh mencuci handuknya. Terus akhirnya saya keringin pakai baju saya. Terus waktu saya tidur di kasur itu, bantalnya saya lapisin dengan jaket. Karena saya tuh takut kalau ini. Udah saya keringin sih, udah saya hair dryer. Cuma kan nggak mau kering-kering banget ya, takut kalau rusak. Gitu teman-teman, duh. Mana nih? Kasih lihat ya. Tuh teman-teman. Bantalnya itu saya cover dengan jaket saya. Karena kalau misalnya ngejeplak, biar ngejeplak di jaket. Aduh. Tuh, saya nggak pakai itu lagi deh. Ngeri juga nih. Oke deh gitu ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman kalau tinggal di hotel ya patuhi aja aturan yang di situ ya. Karena jangan sampai kita merugikan pihak lain, dan jangan sampai kita harus bertanggung jawab untuk hal itu gitu kan. Kita kan pengen ya kerja gitu kan. Jangan sampai nih casnya sama honor kita banyak kan casnya kan. Jangan sampai seperti, makanya kita harus berhati-hati gitu ya. Juga jangan merusakkan apapun juga yang ada di situ ya, lampu atau apa segala macam. Jangan gitu ya. Tapi kalau misalnya bikin cat kotor atau apa ya dibersihin. Jangan meninggalkan noda. Tapi ada juga sih hotel-hotel yang nggak seteliti itu untuk apa ngecek spray atau apa. Tapi kita antisipasi aja kalau misalnya kita bikin noda. Begitu juga dengan apa teman-teman. Satu, makanan. Ada teman saya tuh yang makan nasi padang di atas kasur, bukan di meja. Akhirnya apa? Ya tuh nodanya itu kan kuning banget ya nasi padang, ngejeplak di spray. Yang kedua, ada teman saya yang main tato gak permanen itu loh teman-teman. Terus ngejeplak pula di spray. Kena cas pula. Aduh, minta ampun deh. Dan ternyata saya hampir juga melakukannya. Ampun deh, jangan sampai ya teman-teman. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih, dadah. Coba nanti ke Skyroom, kayaknya udah pernah ke Skyroom. Coba deh ya. Sebelumnya di mana Budini itu? Dulu Budini itu subsidi bimbingan kemasyarakatan desa. Oh,
yang ngurusin Linmas. Karena dulu Tapi kan SOTK baru hilang subditnya, Mbak. Sempat ketemu di mana, Mbak? Nah, kemarin aja soalnya kan waktu terakhir kan Posyandu masih Bu Derti. Oh iya, Bu Derti kan di Sudin Posyandu kan. Karena Bu Derti di Bu Derti di kerjasama. Beda direktorat juga. Anaknya ditinggal. kalau Mas Andi itu tetap Di Posyandu. Kak Rahmat juga ya, Pak Rahmat juga. tapi nggak datang bareng. Ada kegiatan lain sebenarnya Posyandu ini. Sebenarnya Posyandu ini kan bisa rame-rame ke sini ya, karena kan substansinya mereka. Posyandu mereka ini ada kegiatan nanti tanggal 30 rapat Pokjana namanya Posyandu. Yang nyiapin itu Mbak, sama harus realisasi RM, masih banyak lagi soalnya mereka. Kalau Katika baru atau udah lama di Posyandu? Aku sih orang Bimas Des dulu, cuma sempat membantu Posyandu. Karena waktu TOT di Bogor aku nggak kelihatan Katika. Aku ada sih di situ, cuma aku nggak nampil. Yang nampil kan orang subdit ya. Waktu itu Mas Udung jadi satu Iya, di sama- kelas A ya. tim sama Bu Dervi kan. Saya bilang, jangan Bu, jangan. Kenapa? Saya takut kalau satu kelas sama Ibu. Siapa bilang gitu? Kita jadi sama ini sama Bu Dervi. Iya, Bu Enia sama saya. Mas Udungnya sama saya. Jangan Bu. Jangan Bu. Teman-teman, selamat malam. Mau pulang ya. Pulang. Besok kesini lagi. Neat and clean ya, bersih banget. Kayak apartemen. Lega ruangannya. Saya mau turun.